Shalom, Bapak Ibu dan para pemuda yang hadir di gereja ini, demikian juga Bapak dan Ibu yang beribadah melalui rumah masing-masing. Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Baru menyampaikan selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki hadirat Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami mentaati kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari NKB nomor 7 ayat 1.
Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat Tuhan yang ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin.
janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu 15 ayat 1 hingga ayat 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 3. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat, Minggu, tanggal 20 Mei tahun 2021. Yang pertama, Minggu Kantate. Hari ini adalah Minggu Kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang kedua, memberkatan perkawinan. Warta kedua. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 9 WIB di HKBP Jati Asih, Resort Jati Asih. Nama Joshua Kristanto Semangucong. Alamat Perumahan Bumi Bekasi Baru 4 Blok A nomor 107 Bojong Menenteng, Rawalumbu, Bekasi. Jemaat HKBP Kebon Baru, Resort Kebayoran. Putra dari Bapak Pendeta Juaksa Semangucong, MTH. Ibu dari Dumora Boru Manurung. Dengan tunangannya. Nama Elfriede Yola Borus Tanggang. Alamat Jalan Taman Malaka Selatan 2C nomor 23 Pondok Lapa, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Pondok Lapa, Resort Pondok Lapa. Putri dari Bapak almarhum Sintua Dr. JP Sitanggang, Ibu R. Boru Marpaung. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Yang ketiga, Parlado Pensiun. Hari ini, Minggu tanggal 2 Mei 2021, gereja telah mengadakan acara khusus pelepasan Sintua masuk di masa pensiun dari majelis gereja, yaitu Sintua Bomen Luman Raja dari pelayanan selama ini, dalam ibadah bahasa Batak pukul 8.00. Setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan sebagai ucapan syukur tali kasih kepada Sintua Bomen Luman Raja. Acara Ramatama akan diadakan setelah ibadah di ruang serbaguna C pukul 12.00 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan syukur tali kasih Sintua Bomen Luman Raja didedikasikan ke dana pensiun HKBP. Gereja mengucapkan terima kasih sekaligus menghimbau jemaat turut berpartisipasi di dalamnya. Ucapan syukur dapat disampaikan secara tunai dalam ibadah pelepasan atau langsung ke bendahara gereja, serta dapat pula disampaikan melalui transfer ke rekening gereja maupun aplikasi pembayaran QRIS dengan menambah angka di belakangnya 50. Yang keempat, calon Sintua. Learning calon Sintua direncanakan akan dimulai pada awal bulan Agustus 2021. Karena itu diminta kepada setiap sektor untuk mengajukan nama calon Sintua masing-masing. Yang kelima, seksi remaja. Witok remaja yang ke-12 akan diadakan hari Minggu 2 Mei 2021 kepada anak remaja kita. Dimohon kerjasamanya kepada orang tua agar dapat memotivasi anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini. Jadwal dapat dibaca di warta cetak. Yang keenam, seksi lansia. Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 pukul 10, serah terima pengurus seksi lansia dari pengurus yang lama ke pengurus baru akan diadakan sermon perdana lansia tahun 2021 dan dilanjutkan rapat untuk melengkapi susunan pengurus. Acara diadakan secara online dan tatap muka terbatas, bertempat di Serbaguna A. Yang ketujuh, pembekalan pembawa renungan. Sehubungan dengan tahun pemberdayaan HKBP Kebon Baru, gereja akan mengadakan pelatihan pembekalan pembawaan renungan bagi segenap Sintua dan tohonan dan non-tohonan untuk dibina atau dilatih. Pelatihan akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17.00 sampai dengan 18.30 WIB, sebanyak 12 kali pertemuan. Adapun silabus sebagai berikut. Pembekalan pemberdayaan antara renungan, pidato, ceramah, 1 kali pertemuan. Pengenalan dan pengetahuan isi Alkitab, 2 kali pertemuan.
pengertian isi nats 3 kali pertemuan, teknik mempersiapkan renungan 3 kali pertemuan, praktek membawa renungan 3 kali pertemuan. Catatan, 1 kali pertemuan dilakukan selama 90 menit. Dihimbau kepada Sintua, pembina remaja, guru sekolah minggu untuk mengikuti acara tersebut. Terbuka bagi yang berminat, termasuk Sintua pensiun. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Dewan Koinonia, dan Sekretariat Gereja, atau WA dengan nomor telepon 0812 8807 4986. Yang ke-8, dana pensiun HKBP. Surat dari Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar telah diterima dengan nomor 739-L18-4 Romawi-2021 tanggal 30 April perihal laporan bulanan April penggalangan dana pensiun HKBP dan lampiran rincian pemasukan dari seluruh distrik ke kantor pusat. Dapat Bapak Ibu lihat di Warta Cetak dan website www.hkbpkebaru.com. Ke-9, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir dan tanggal pernikahannya jatuh dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Mei. Kiranya Tuhan memberkati jemaat kita sekalian. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di daftar tersebut, agar dapat menghubungi Sintua sektor masing-masing atau sekretariat gereja. Yang ke-10, warta yang tidak dibacakan sesuai dengan warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Sekarang kita akan saksikan vokal grup sektor Marsada secara virtual. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 2 sembari mengumpulkan persembahan. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Di dalam Dialah kami memohon kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita di minggu yang dinamakan Minggu Kantate ini, yang mengingatkan dan mengajak kita semua untuk bersama-sama di dalam berbagai aspek kehidupan kita tetap menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Firman Tuhan ditetapkan dalam kitab nyanyian, yaitu kitab Mazmur, pasalnya yang ke-150. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iya, kalau kita menyiapkan Alkitab kita,
memang sebaiknya kita baca secara responsoria sebagaimana tradisi atau kebiasaan dari orang-orang Yahudi ketika beribadah di bait suci membaca Mazmur secara berbalasan. Namun karena kita tidak disiapkan untuk itu, saya bacakan sendiri dari sini. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya selalu teringat percakapan saya dengan seorang teman ketika dulu ya masih Naposo Bulung. Saya sempat bekerja di Departemen Pertanian, dan salah seorang teman saya satu kantor selalu penasaran dan bertanya dengan saya, "Ari Tonang, kok orang Batak itu aneh ya?" "Kenapa anehnya?" "Ya mereka suka bernyanyi." "Ari Tonang suka bernyanyi?" "Suka, tapi nggak bisa nyanyi," saya bilang gitu. "Lah iya, terus kenapa, apa yang salah dengan orang yang suka bernyanyi?" "Iya, kalau lagi senang, lagi jatuh cinta, baru dapat duit, bolehlah memang bernyanyi untuk menunjukkan kegembiraan, sukacita. Tapi anehnya bukan cuma senang, orang Batak juga suka bernyanyi justru ketika sedang sedih." "Loh, memang tahu dari mana? Itu buktinya." Ya, mereka ingat apa itu, Bapak Rinto Harahap kan lagunya sedih-sedih mulu. Nah itu. Lalu kalau ada orang yang meninggal, mereka lihat sendiri orang Batak berkumpul bernyanyi. Ada yang sambil sedih, sambil nangis. Iya. Wah, begini teman, kami bukan cuma orang Batak aja, tetapi orang Kristen Batak, bahkan semua orang Kristen memang seperti itu. Hidupnya untuk bernyanyi, bukan cuma dalam suka, tetapi juga dalam duka. Bukan ketika sedang senang, tetapi juga ketika sedang susah. Nah itu. Apalagi memang firman Tuhan pada hari ini sekaligus mengajak kita semua. Ternyata bernyanyi itu bukanlah sekedar bernyanyi dalam arti mengeluarkan suara, dan juga bernyanyi itu bukan sekedar bernyanyi bagi manusia, tetapi juga semua, bahkan alat-alat musik pun bisa bernyanyi untuk memuji Tuhan. Karena itulah ketika kita simak Mazmur 150 ini, maka kita akan belajar sesungguhnya untuk siapa dan ya di mana tempat untuk bernyanyi itu. Dalam rangka haleluya, halal Yahweh dalam bahasa Ibrani itu berarti terpujilah Tuhan, pinujima dewata. Ternyata pemazmur di sini mengajak pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Ini ternyata ada tempat yang memang layak di situ semua orang, bahkan termasuk kita orang Kristen, semua orang percaya memuji Tuhan. Tempat kudusnya itu di mana? Di sorga. Dan kalau di dunia ini adalah di bait suci, di gereja. Jadi nggak ada alasan kita yang datang ke gereja tidak ikut memuji Tuhan. Aneh. Karena memang di tempat itulah yang sebenarnya, yang sesungguhnya layak memuji Tuhan. Karena di situ
tempat kudus Tuhan. Kalau orang Yahudi mempercayai kehadiran Allah itu ada di dalam bait sucinya, sehingga ketika bait suci itu dirobohkan lalu mereka dibuang ke tanah Babel, mereka merasa Allah sungguh meninggalkan mereka. Allah telah kalah, dikalahkan oleh Allahnya orang-orang Babel. Buktinya apa? Bait Allah, bait suci yang ada di Gunung Sion, di kota Yerusalem telah roboh. Berarti Allah telah kalah. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, sempat orang-orang Israel yang terbuang ke tanah Babel krisis kepercayaan, karena merasa Allah tidak berkuasa. Sedangkan di kampung halaman aja Allah sudah kalah, apalagi di negeri orang. Bagaimana mungkin Allah bisa berkuasa, apalagi menyelamatkan mereka? Karena itulah muncul para nabi untuk memberi penghiburan, menguatkan iman. Tidak betul seperti itu. Apalagi pada zaman di abad 20 muncul pula orang-orang yang berpikiran negatif, seperti Nietzsche misalnya, dengan pemahaman God is dead, Allah telah mati. God is dead. Buktinya apa? Buktinya Allah tidak berdaya membiarkan penderitaan, kesusahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Di mana Allah? Termasuk ya belakangan ini lebih dari setahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Sepertinya Allah membiarkan. Jangan-jangan sudah ada di antara kita yang terjebak dengan pemikiran Nietzsche itu tadi. God is dead. Ternyata tidak. Allah yang kita sembah, yang berdiam di tempat kudusnya adalah Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja, Allah yang terus mendengarkan doa-doa, nyanyian, pujian yang dinaikkan baginya. Itulah sebabnya tempat kudus Allah itu bukan cuma di bumi, tetapi di sorga. Itulah juga yang menjadi ya pengharapan, kekuatan, dan ya bisa jadi jaminan bagi hidup yang kekal, bahwa di sorga kelak kita hanya bernyanyi, dan memuliakan Allah. Itu tadi yang kita baca dalam nas epistel, dalam kitab Wahyu pasal 15. Ya, orang Kristen percaya memperoleh hidup yang kekal di sorga hanya untuk memuliakan Allah, bukan ditunggu oleh 70 bidadari misalnya. Ya kan? Eskatologinya kita itu zaman akhir, kehidupan yang kekal itu bagi kita bernuansa pujian, nyanyian, bukan seksualitas. Itulah yang dipahami oleh beberapa agama tertentu. Karena itu ya pengharapan seperti itu membuat mereka nekat dan melakukan tindak kekerasan. Itu tidak benar. Jelas bagi kita bahwa hidup di dunia maupun di sorga kelak hidup yang bernyanyi. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kudus, hai segenap ya penghuni langit, penghuni sorga, sehingga bumi dan langit berjumpa untuk memuji Tuhan. Lalu yang kedua, pemazmur juga mengingatkan alasan, penyebab kenapa kita diajak untuk bernyanyi dan memuji Allah. Dikatakan di sini, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Apa itu? Tentu pemazmur di sini teringat akan perjalanan sejarah bangsa Israel. Keperkasaan Allah berulang kali ditunjukkan, diperlihatkan. Kebesaran yang hebat itu sungguh dialami, terutama ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka meyakini hanya karena keperkasaan Allah, hanya karena kebesaran Allah, mereka boleh lepas, bebas dari perbudakan.
Cukup dengan alasan itu mereka wajib bernyanyi memuliakan Allah. Bukan karena mereka berhasil dalam pekerjaan mereka, bukan karena mereka sembuh dari sakit penyakit, bukan karena mereka mendapatkan anak, mendapatkan jodoh, bukan. Yang utama yang menjadi alasan bagi mereka untuk memuliakan Allah, haleluya, memuji Tuhan, yaitu keperkasaan Allah, kebesaran yang hebat itu telah mereka terima, telah mereka alami, yaitu kelepasan, pembebasan dari perbudakan Mesir. Itu yang utama. Lalu bagi kita apa? Bagi orang Kristen, ya, perbuatan Allah yang maha dahsyat dalam kehidupan orang Kristen yang menjadi alasan utama kenapa kita bernyanyi memuliakan Allah, yaitu Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Cukup. Itulah alasan utama, bahkan mungkin juga satu-satunya bagi kita untuk bernyanyi dan memuliakan Allah. Ya, kalau sembuh dari penyakit, syukur, puji Tuhan, itu berkat Allah. Dapat jodoh, syukur, puji Tuhan, itu berkat Allah. Tapi lebih daripada semua itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Cukup dengan alasan itu menuntut kita semua untuk bernyanyi memuliakan Allah. Karena itulah tidak ada alasan bagi orang Kristen yang percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk dirinya untuk tidak bernyanyi. Dengan alasan apapun, entah ya karena suaranya fals, sumbang, nggak bisa nyanyi, nggak bisa baca not, ya itu bukan jadi alasan. Pernah Amang Inang lihat seorang difabel, different ability, bernyanyi memuji Tuhan, membuat saya terharu. Suaranya nggak ada, memang tidak bisa berbicara dengan jelas. Tapi begitu dia mendengar nyanyian gereja, dia hanya menganggukkan kepala. Luar biasa. Dengan caranya itu, dia ikut bernyanyi. Apa enggak malu kita yang masih diberikan Tuhan lengkap panca indera dengan hati dan pikiran yang ya normal, tidak ikut serta bernyanyi? Itu menjadi renungan bagi kita. Lalu yang ketiga di sini kita perhatikan, ternyata Allah juga berkenan atas alat-alat musik yang dikatakan oleh pemazmur di sini dengan berbagai macam jenis. Ada jenis alat musik tiup, sangkakala. Ada jenis alat musik gesek, gambus. Ada alat musik petik, kecapi. Ada jenis alat musik tiup bahkan dipukul, yaitu rebana. Juga ada alat musik yang ditepukkan seperti ceracap yang berdenting, ceracap yang bertentang. Bahkan ada juga ya tari-tarian. Nah ini kita ini kalau mengevaluasi pelayanan gereja kita HKBP Naboloni masih perlu memang belajar dari gereja-gereja tetangga. Kita hanya membatasi diri
dengan alat musik tertentu, masih sulit menyesuaikan diri dengan alat musik lengkap misalnya. Terutama ya generasi yang lahir tahun ya 50-an, 60-an masih sulit menyesuaikan diri untuk itu. Apalagi dengan tari-tarian. Paling saya perhatikan di beberapa gereja HKBP dan yang saya jalani, tari-tarian itu, pelayanan tari-tarian itu muncul dalam rangka Natal. Hanya itu. Ternyata di sini dimungkinkan dalam ibadah bangsa Israel, tari-tarian bergabung dengan musik, bergabung dengan nyanyian, menjadi alat bantu untuk mengangkat hati, mengangkat jiwa, sepenuhnya memuliakan Allah. Nah ini, makanya koreografer kita ini terbatas, dan kita ya kurang pengalaman melihat, menyaksikan tari-tarian di dalam gereja. Kalau kita orang Batak, tortor kita memang terbatas menurut adat dan istiadat kita, belum berkembang menurut pujian di dalam gereja. Ya, semua itu diperkenankan Tuhan untuk membantu umatnya, memperlengkapi umatnya, menaikkan pujian bagi Allah. Dan yang terakhir di sini dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Segala yang bernafas. Dalam bahasa Ibrani itu, ya saya baca tadi nishama, sama dengan artinya nefes, kaya. Ketika Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia yang diciptakan, menurut kitab Kejadian pasal 2, memberi hidup sehingga manusia yang tadinya terbuat dari tanah itu hidup. Karena itulah bisa disimpulkan menurut pemazmur di sini, semua yang hidup itu yang diajak untuk memuji Tuhan. Sehingga hidup ini adalah untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah memberi hidup itu, terutama bagi kita umat manusia. Hidup yang bukan sekedar mengeluarkan oksigen, angin dari hidung atau dari mulut, tetapi hidup yang ya tentunya kita pahami adalah kuasa untuk bergerak, kuasa untuk melakukan berbagai kegiatan, kuasa untuk melakukan berbagai tindakan, pikiran, ekspresi, perasaan. Itu hidup. Dan memang menurut pemazmur di sini hanya orang hidup yang bisa memuliakan Allah. Kalau orang mati nggak bisa lagi memuliakan Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti orang mati. Ya, hanya orang mati yang nggak bisa bernyanyi, yang nggak bisa memuliakan Allah. Karena memang kekuatannya untuk bergerak, bertindak dan lain sebagainya telah musnah, tidak lagi bernafas. Dan hidup kita bukan cuma di sini. Seperti yang saya katakan tadi, hidup kita juga di sorga kelak. Berarti kita tetap hidup di sini dan nanti. Kesempatan untuk bernyanyi bagi kita di sini dan nanti. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dalam tema yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan dalam nyanyian baru, dengan nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu masih mungkin kita lakukan. Kita semua diajak, mari
nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan berarti kita cari-cari lagu baru di YouTube atau di tempat-tempat tertentu, tapi mari kita menyanyikan bahkan lagu-lagu lama sekalipun, nyanyian-nyanyian yang lama sekalipun, dengan cara pikir yang baru, dengan sikap yang baru. Karena apa? Karena kita telah diperbaharui, karena kita telah menerima hidup yang baru, menjadi manusia baru di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan semangat yang baru, kita nyanyikan setiap nyanyian, setiap pujian untuk memuji Allah, bukan memuji manusia. Karena itu tadi sebetulnya kalau kita resapi lagu nyanyikanlah, kan enak itu sebetulnya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim berubim, pujilah di. Itu lagunya nadanya nada Batak, itu nada Batak tradisional, itu bukan sekedar pop yang ada di Nusantara. Itu harus ada semangat tortor, itu semangat gondang di dalamnya. Apalagi kalau pakai gondang nyanyikannya itu, wah mantap. Ternyata alat-alat musik tradisional, nada-nada Batak sekalipun bisa mengangkat jiwa kita. Itu yang terpenting, mengangkat jiwa untuk bersyukur, berterima kasih, memuji Allah. Dan itu harus lebih banyak, terutama di masa pandemi COVID ini. Jangan lagi kita ratapi, jangan lagi kita tangisi apa yang terjadi selama ini. Mari kita syukuri, mari kita hadapi dengan tetap percaya dan memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah menunjukkan rahmat-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami beroleh kekuatan, beroleh dasar dan pegangan untuk memperbarui sikap kami, terutama dalam menaikkan nyanyian pujian di hadapan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup yang bernyanyi, bukan sekedar solemisasi atau nada-nada yang kami temukan dalam setiap lagu dan syair, tetapi nyanyian itu adalah keindahan irama hidup kami yang seimbang, yang harmoni antara iman dan perbuatan, sehingga dengan jalan demikian kami boleh bersuka cita dan terus menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami ya Bapa, sempurnakanlah firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan, yang juga menguatkan, memotivasi kami dan memperbarui jiwa kami, pikiran dan hati kami untuk lebih memahami apa arti hidup kami ini di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, padamu kami berdoa dan menaikkan doa syafaat kami, terutama untuk segala pelayanan yang diadakan oleh gerejamu HKBP Kebayoran Baru ini. Baik di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami boleh tetap mengadakan persekutuan kategorial, kelompok remaja, kelompok sekolah minggu, kelompok perempuan, kelompok atau kaum bapa, dan semua yang ada di gerejamu ini. Kami masih Engkau perkenankan kelompok-kelompok paduan suara, kor, untuk bernyanyi. Bahkan kami boleh memakai alat-alat canggih teknologi modern belakangan ini secara virtual, menyebarkan, memberitakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan melalui nyanyian. Ya Bapa surga, sempurnakan apa yang telah dilakukan, yang menjadi pelayanan gerejamu HKBP Kebayoran Baru ini, termasuk juga program-program dari Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, bahkan juga
acara pelepasan, pemberangkatan Parhalado atau Situa yang purna bakti menjadi peringatan bagi kami betapa indahnya ketika kami menyelesaikan pelayanan kami sampai pada akhirnya. Ya Bapa di surga, semuanya kami serahkan padamu, juga majelis gerejamu bersama-sama dengan seluruh jemaatmu, dan terutama juga pendeta kami yang memimpin gerejamu ini, Amang Pendeta Timbul Sitanggang, bersama juga dengan Inang Pendeta Bintang Siregar dan Amang Pendeta Rajuki Pasaribu, dan kami semua seresot yang ada di Tridharma maupun yang ada di Gandaria, supaya kami sungguh sehati sepikir memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari segala perpecahan, sengketa atau konflik yang merugikan diri kami sendiri dan terutama mencemarkan namamu yang kudus itu. Bapa di surga, semua doa-doa yang kami naikkan termasuk bagi jemaatmu yang masih berbaring sakit sampai saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam masa pemulihan dirawat di rumah, kami serahkan padamu, supaya engkau jugalah yang memberkati setiap proses pengobatan, bahkan tenaga-tenaga medis yang engkau berkati, sehingga dengan jalan demikian percepatan kesembuhan mereka sungguh menjadi kabar baik bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima dan dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan ayat 2 sambil berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jalanilah kehidupanmu sepanjang minggu ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Biar muat mereka. Iya, kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita jalani hidup kita sepanjang minggu ini dengan tetap tentunya menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap sehat dan boleh berjumpa di waktu-waktu yang mendatang juga dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di minggu yang akan datang dalam situasi dan kondisi yang lebih baik lagi. Selamat hari Minggu, salam bagi kita semua. Horas, horas, horas. Thank you, Mama.